Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memasuki penjelasan materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sekarang kita membahas tentang bank dan produknya. Pengertian bank adalah tempat untuk mekanisme transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti penagihan, terus pembayaran, dan penyimpanan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang himpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Tidak hanya itu, bank juga menjadi tempat penyaluran kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Maksudnya kredit itu pihak bank meminjamkan uang kepada nasabah atau masyarakat ketika masyarakat itu membutuhkan suatu dana untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan melakukan penyaluran kredit, nasabah juga mempunyai suatu ketentuan. Bank juga mempunyai suatu ketentuan yang mana? Yang pertama, nasabah atau masyarakat harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh bank tersebut, seperti kelengkapan surat-surat seperti KTP, terus kartu keluarga, dan lain-lain seperti itu. Itu adalah persyaratan untuk kita meminjam uang kepada bank. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi. Fungsi bank terdapat dua macam, yaitu ada yang umum dan ada yang khusus. Jika yang umum itu bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk pendanaan. Ya, intinya bank itu melakukan pendanaan, menghimpun dana itu hanya untuk masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat juga, atau disebut dengan financial intermediate. Ya, yang kedua yaitu fungsi bank khusus. Fungsi bank khusus terdapat tiga macam, yaitu yang pertama itu agent of trust, terus agent of development, dan agent of service. Yang pertama saya akan membahas tentang agent of trust. Agent of trust itu berkaitan dengan nilai kepercayaan. Maksudnya, masyarakat atau nasabah harus memiliki nilai kepercayaan untuk melakukan dana operasional terkait perbankan. Seperti kita ingin menghimpun dana, ingin menabungkan dana kepada bank. Kita harus memiliki kepercayaan kepada bank itu bahwa bank itu mampu menghimpun dana tersebut dengan baik. Yang kedua yaitu agent of development, yang mana bank mampu memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi, atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Seperti kita ingin investasi, tanpa kita mengetahui bagaimana cara investasi yang benar, itu kita bisa melewati bank. Seperti kita meminta bantuan kepada bank, bagaimana cara-cara kegiatan dalam investasi, seperti itu. Yang ketiga yaitu agent of service, yang mana bank menawarkan berbagai jasa keuangan seperti jasa penyimpanan dana, pemberian pinjaman, transfer dana, dan lainnya. Contohnya seperti ini. Ketika kalian ingin
ingin beli sesuatu online, otomatis kita harus transfer dana kan kepada orang yang menjualkan. Sedangkan online itu semua dilakukan tanpa kita bertemu langsung dengan orang-orang yang menjual. Jadi kita membutuhkan bantuan bank, yang mana sehingga bank itu mempunyai fungsi agent of service, karena dia telah mentransferkan dana kalian untuk memenuhi, untuk bisa membeli sesuatu kepada toko online tersebut. Kita akan membahas tentang jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank itu terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu sesuai fungsinya, yang kedua sesuai dengan kepemilikan, yang ketiga sesuai dengan ketentuan harga, yang keempat sesuai sifatnya. Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang jenis-jenis bank tersebut. Yang pertama sesuai fungsinya, yaitu bank umum dan badan perkreditan rakyat. Yang pertama, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional atau berdasarkan pada prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dimana bank umum ini sudah tetap beroperasi di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu badan perkreditan rakyat. Badan perkreditan rakyat itu badan yang melaksanakan kegiatan konvensional maupun dalam prinsip syariah, tetapi tidak memberikan suatu jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tetapi BPR hanya berfungsi sebagai penghimpun dana dan sebagai juga menerima simpanan giro. Simpanan giro adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya sesuai dengan keinginan atau setiap saat dengan menggunakan media cek, biliet giro, dan lain-lain. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang jenis bank yang kedua, yaitu sesuai dengan kepemilikannya. Yang pertama, terdapat 4 macam bank sesuai dengan kepemilikannya. Yang pertama yaitu bank milik negara atau pemerintah atau disebut dengan BUMN, di mana badan usaha ini sepenuhnya dimiliki oleh negara dan dimodali oleh negara. Dan juga pemerintah atau negara mempunyai hak mengkontrol, mengetahui, mengatur susunan dari kegiatan bank tersebut. Contohnya dari bank BUMN ini yaitu BNI, Mandiri, PTN, dan Pertamina. Itu termasuk contoh dari badan usaha milik negara yang mana sepenuhnya dibiayai, dimodali oleh negara. Yang kedua yaitu badan milik swasta nasional atau BUMS, yang mana badan usaha ini yang seluruh modalnya dimodali oleh pihak swasta atau pihak asing, luar negeri, perseorangan atau kelompok. Contohnya dari BUMS ini yaitu PT Jarum, terus Holcim, Fast Food Indonesia. Semua itu dimodali oleh pihak asing atau swasta, yang mana dia mempunyai suatu perusahaan yang di Indonesia yang ingin dibangunnya untuk membantu masyarakat. Yang ketiga yaitu badan milik asing. Badan milik asing ini cabangnya itu dari luar negeri, tetapi seluruh sahamnya itu semua dari luar negeri. Orang asing semua yang mengenangani.
Contohnya ABN AMRO, terus American Expression Bank. Contohnya ABN AMRO itu sudah banyak terdapat di wilayah-wilayah tertentu. ABN AMRO ini salah satu cabang dari Belanda yang memberi pusatnya di Belanda, tapi memberikan cabang kepada Indonesia untuk membangun bank tersebut, tempat badan usaha bank, tetapi itu dimiliki oleh luar negeri, seperti itu. Yang keempat yaitu bank campuran, di mana bank yang didirikan oleh satu bank atau lebih, terus berkedudukan di Indonesia, didirikan oleh orang Indonesia, dan pokoknya semuanya, orangnya, terus banknya, semua dari Indonesia, tidak boleh dari luar negeri. Itu termasuk bank campuran. Contohnya seperti Bank ANZ Indonesia, terus Wari Indonesia, itu yang dimaksud dengan bank campuran. Yang ketiga yaitu sesuai dengan ketentuan harga. Ketentuan harga, jenis bank sesuai dengan ketentuan harga itu terdapat dua macam. Yang pertama itu konvensional dan yang kedua itu syariah. Yang pertama, bank konvensional itu yaitu badan usaha menerapkan sistem harga atau suku bunga yang biasa dikenal dengan speed base, serta menghitung biaya yang dibutuhkan dengan cara free base, atau lebih tepatnya itu menggunakan sistem bunga. Jika bank syariah itu menerapkan sistem yang dilakukan dalam hukum Islam, yang mana pihak terkait dalam penyimpanan dana dan berbagai perbankan lainnya. Seperti kalau di bank konvensional itu kita mendapatkan bunga, mendapatkan bunga gitu. Jika bank syariah itu kalau bank syariah itu lebih tepatnya namanya bagi hasil, di mana bank syariah ini lebih menetapkan hukum-hukum Islam dalam penyimpanan dana, seperti dia menggunakan prinsip bagi hasil, terus pembayaran prinsip penyertaan modal, maksudnya modalnya sama-sama dari nasabah, terus prinsip jual beli barang dengan keuntungan. Yang terakhir kita akan bahas tentang produk bank. Produk bank itu terdapat dua macam, yaitu simpanan dan kredit. Tapi di sini Ibu akan menyinggung tentang simpanan saja, produk bank yang simpanan saja. Simpanan itu terdapat tiga macam, yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang pertama, simpanan giro, yang mana simpanan yang penarikannya setiap saat atau sesuai dengan keinginan kita, dengan menggunakan cek, bilet giro, dan lain-lain. Sedangkan simpanan tabungan yaitu simpanan yang penarikannya sesuai dengan ketentuan syarat, yang tidak menggunakan cek dan bilet giro dan lain-lain, tetapi penarikannya menggunakan buku tabungan, kwitansi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu simpanan deposito. Simpanan deposito yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah, tanpa menggunakan cek, bilet giro, dan lain-lain. Tetapi penarikannya itu sesuai dengan perjanjian awal dari antara nasabah dan bank. Baik, setelah Ibu menjelaskan semua tentang bank, pengertian bank, fungsi bank, jenis-jenis bank, dan produknya, apa
misalnya perbedaan cek sama biliet giro itu apa ya? Nah, ya baik, terima kasih pertanyaannya. Perbedaan cek dan biliet giro itu yaitu cek merupakan perintah nasabah kepada bank untuk memberikan uang kepada orang yang namanya tertulis dalam cek tersebut. Jika biliet giro itu surat perintah dari nasabah kepada bank tempatnya menyimpan uang untuk memindahkan sebagian dana yang ada di penyimpanannya kepada rekening orang lain. Nah, di sini kan ada simpanan giro. Kalian tadi bertanya tentang apa perbedaan cek dan biliet giro. Jika simpanan giro dilakukan secara tunai, itu menggunakan cek. Karena cek tadi menjadi bukti untuk mengambil suatu dana simpanan tersebut karena terdapat nama tulisan orang ketiga. Sedangkan yang simpanan giro yang menggunakan biliet giro itu tanpa non tunai, tanpa uang, maksudnya tanpa memberikan cek, menggunakan biliet giro. Karena biliet giro itu hanya memindahkan suatu dana yang berada di rekening kita, memindahkan ke rekening orang yang ingin kita kirimkan uang. Seperti itu. Apakah jelas? Ya, jelas. Baik. Ada yang ditanyakan kembali? Tidak, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.